dan n-nya adalah bilangan pangkat atau eksponen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Muhammad Faisal Tanjung. Di sini aku akan membahas mengenai soal UMPN atau ujian masuk Politeknik Negeri mengenai matematika. Namun UMPN sendiri telah berubah nama menjadi Seleksi Bersama Masuk Politeknik Negeri sejak adanya pandemi COVID-19 atau biasa disingkat dengan SBMPN 2020. Kali ini kita akan membahas soal-soal yang sering keluar di ujian masuk Politeknik Negeri ini. Salah satunya adalah pelajaran matematika. Dan hari ini kita akan membahas soal matematika mengenai bilangan berpangkat, akar, dan merasionalkan. Sebelum kita masuk ke soalnya nih teman-teman, di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai materinya terlebih dahulu. Materi yang pertama yaitu pangkat bulat positif. Kita miliki contoh di sini ada 3 faktor, 4 faktor, dan n faktor. Yang dimana A pangkat n ini adalah bentuk perpangkatan, A-nya adalah bilangan pokok, dan n-nya adalah bilangan pangkat atau eksponen. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu sifat pada pangkat bulat positif, yang dimana apabila A pangkat P dikali A pangkat Q, maka pangkatnya tinggal ditambah, yaitu A pangkat P plus Q. Yang kedua adalah ketika A pangkat P dibagi A pangkat Q, maka pangkatnya tinggal dikurangkan apabila A-nya tidak boleh sama dengan 0 dan P-nya lebih dari Q. Yang contoh berikutnya adalah ketika buka kurung A pangkat P tutup kurung pangkat Q, maka pangkatnya tinggal dikali, yaitu A pangkat P kali Q. Dan yang berikutnya adalah ketika dalam kurung A kali B tutup kurung pangkat P, maka pangkatnya di miliknya masing-masing, jadi A pangkat P kali B pangkat P. Dan sifat yang terakhir adalah ketika dalam kurung A bagi B pangkat P, maka sama dengan A pangkat P per B pangkat P. Sama kayak contoh yang tadi apabila dia perkalian. Yang ketiga adalah pangkat bulat negatif dan 0. Dari sifat A pangkat P per A pangkat Q sama dengan A pangkat P dikurang Q. Didapat yang pertama adalah A pangkat P per A pangkat P sama dengan 1. Atau A pangkat P atau A pangkat P dikurang P sama dengan A0. A0 adalah 1 apabila A-nya tidak boleh sama dengan 0. Yang kedua adalah ketika 1 per A pangkat P sama dengan A pangkat 0 per A pangkat P. Jadi ketika satunya hilang, maka pangkatnya itu akan menjadi negatif atau A pangkat minus P. Jadi A minus P sama dengan 1 per A pangkat P, sehingga A per B tutup kurung pangkat minus P sama dengan B per A tutup kurung pangkat P. Dengan demikian, pangkat bulat negatif dapat dinyatakan dengan pangkat bulat positif. Sifat-sifat pada pangkat bulat negatif berlaku pula untuk pangkat bulat negatif dan 0, teman-teman. Selanjutnya teman-teman, kita masuk ke materi bentuk akar dan operasi aljabar. Yang dimana pertama adalah bilangan rasional. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Dan yang bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, teman-teman. Materi mengenai bentuk akar, di mana ketika A pangkat N sama dengan B, maka A sama dengan N akar B. Jadi A sama dengan akar pangkat N dari B. Jadi N akar B disebut akar, yang dimana B-nya adalah bilangan pokok yang ditarik akarnya, dan N-nya disebut pangkat akar atau eksponen. Contohnya nih teman-teman, 3 akar 27, maka hasilnya sama dengan 3, karena 3 adalah bilangan rasional. Kita masuk ke materi berikutnya adalah menyederhanakan bentuk akar. Jadi bentuk akar dapat disederhanakan menggunakan sifat-sifat berikut. Yang pertama, apabila N akar A dikali N akar B, maka sama dengan N akar A kali B. Yang kedua, apabila M akar A dikali N akar A sama dengan M kali N akar A M tambah N. Yang berikutnya adalah ketika N akar A per B, maka sama dengan N akar A per N akar B. Yang berikutnya, apabila M akar A dibagi N akar A sama dengan M kali N akar
A pangkat N dikurang M. Yang berikutnya apabila buka kurung N akar A tutup kurung pangkat N, maka sama dengan A saja hasilnya. Yang berikutnya apabila N akar A tutup kurung pangkat P, maka hasilnya sama dengan N akar A pangkat P. Yang berikutnya apabila ada akar N akar M dalamnya A, maka sama dengan hasilnya M dikali N akar A. Bila N akar A pangkat M, maka hasilnya sama dengan N kali P akar A M kali P. Yang kelima, apabila operasi aljabar pada bentuk akar, apabila penjumlahan ya tinggal dijumlahkan saja. Contohnya nih, tapi dia ketika dijumlahkan dalam akarnya itu harus sama, akar sejenisnya. Jadi misalnya nih, akar 2 ditambah 3 akar 2, maka hasilnya 3 tambah 1 akar 2, jadi 4 akar 2. Ini adalah contoh akar sejenis. Yang contoh berikutnya adalah akar 2 ditambah akar 3, sama dengan akar 2 ya tambah akar 3 juga, karena ini akarnya tidak sejenis. Dan yang berikutnya adalah pada bentuk-bentuk akar belum sejenis nih, jika memungkinkan diubah menjadi bentuk akar sejenis. Contohnya nih, akar 18 ditambah akar 128, jadi sama dengan, ini kan bisa kita sederhanakan nih, jadi akar 18 itu sama dengan 3 akar 2, dan akar 128 sama dengan 8 akar 2. Jadi kita tinggal tambahkan saja, 8 tambah 3 sama dengan 11 akar 2. Ingat teman-teman, apabila ada akar A tambah akar B, itu tidak sama dengan akar A tambah B. Dan apabila ada akar A dikurang akar B, itu tidak sama dengan akar A dikurang B. Operasi yang berikutnya adalah operasi perkalian. Langsung saja kita masuk ke contohnya nih teman-teman. Jadi apabila ada perkalian akar nih, akar 8 kali akar 12, ini kita menggunakan sifat akar A dikali akar B. Jadi kan dalam akar A dikali akar 12 sama dengan akar 96. Ini kita bisa sederhanakan teman-teman. Jadi akar 96 itu berapa? Jadi akar 96 adalah akar 16 kali 6. Akar 16 kali 6 sama dengan 4 akar 6 teman-teman. Yang kedua adalah jika bentuk akar belum senama. Jadi misalnya akar 3 dikali 6 akar 125. Ini kan 6 akar 125 kan kita bisa yang di luar angkanya 6 akar 5 3 per 3. Kita menggunakan sifat ini teman-teman. N kali P akar A pangkat M kali P sama dengan N akar A pangkat M. Jadi akar 3 dikali akar 5 sama dengan akar 15. Yang terakhir teman-teman, sifat-sifat pada operasi bentuk akar. Jadi yang pertama ada apabila akar A tambah akar B sama dengan akar B per akar B tambah akar A. Yang berikutnya adalah akar A dikali akar B sama dengan akar B dikali akar A. Terus pada perkalian bentuk akar nih berlaku sifat distributif. Jadi apabila akar A dalam kurung akar B tambah akar C sama dengan akar AB tambah akar AC. Begitupun yang negatif teman-teman. Terima kasih. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Ini kita akan membahas soal yang pertama mengenai bilangan berpangkat. Langsung saja kita lihat, kita masuk ke soalnya. Bentuk sederhana dari ditanyakan adalah bentuk sederhana dari A pangkat minus 5 B pangkat 4 C pangkat 3 per A pangkat min 4 B pangkat 5 dan C pangkat 2 pangkat 2 adalah, nah yang caranya adalah kita kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Jadi karena dia pembagian berarti dia dikurangin minus 4, B pangkat 4 dikurang 5, C pangkat 3 dikurang 2, tutup kurung pangkat 2. Jadi A pangkat min 5 tambah 4 sama dengan minus 1, B pangkat min 1, C pangkat 1, 2. Jadi jawabannya adalah dikalikan A pangkat minus 2, B pangkat minus 2, C pangkat 2. Jadi jawabannya adalah B. 2. Yang ditanyakan adalah hasil dari 32 tutup kurung 1 pangkat 1 per 5 ditambah 81 tutup kurung 2 per 4 dikurang 36 tutup kurung 1 per 2. Ya kita sederhanakan dulu yang dalam kurung ini dia pangkat berapa. Kalau 32 berarti kan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, 16 kali 2 32. 1 per 5. Kalau 81 berarti kan 3 kali 3 kali 3 kali 3 2 pangkat 4 dikurang, kalau 6 karena 2 pangkat yang di luar jadi
6 kali 6 tutup kurung 1/2. Jadi ini adalah 2 pangkat 5 1/5 ditambah 3 pangkat 4 2/4 dikurang 6 pangkat 2 1/2. Ini bisa dicoret, coret, coret. Berarti 2 ditambah 3 pangkat 2 dikurang 6. Jadi 2 ditambah 9 dikurang 6. 9 tambah 2 berapa? 11 dikurang 6 sama dengan 5. Jadi jawabannya adalah D. Soal nomor 3 adalah ditanya hasil dari P pangkat 2 Q pangkat 3 kali R per P pangkat 5 QR pangkat 4 tutup kurung minus 2. Caranya adalah kita kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. P2 dikurang 5. Kenapa bisa dikurang? Karena dia adalah pembagian. Sama kayak tadi soal nomor 1. Q-nya adalah 3 dikurang 1, R-nya adalah 1 dikurang 4, tutup kurung minus 2. Jadi 2 dikurang 5 adalah P pangkat minus 3, Q pangkat 2, 3 kurang 1, dan R pangkat min 3 kali tutup kurung pangkat minus 2. Jadi sama dengan min 3 kali min 2 sama dengan P pangkat 6. Q2 kali minus 2 sama dengan Q minus 4, dan R-nya adalah min 3 kali min 2 sama dengan plus 6. Kita sederhanakan lagi, jadi jawabannya adalah P pangkat 6, R pangkat 6, Q pangkat 4. Kenapa pangkatnya bisa positif? Karena kita taruh Q-nya di bawah. Jadi jawabannya adalah B. Masuk ke soal nomor 4, di mana soal nomor 4 adalah mengenai bentuk akar. Jadi soalnya adalah ditanya bentuk sederhana dari 3 akar 54 ditambah 2 akar 24 dikurang akar 96. Kita sederhanakan dulu yang bentuk akar ini. Jadi 3 akar 54 adalah akar 54 berapa? 9 kali 6 tambah 2. 24 berapa? Berapa kali berapa hasilnya 24? Berarti 4 kali 6 dikurang 96 berapa? 16 kali 6. Jadi 3, 9-nya keluar berarti 3 akar 6 ditambah 2, 2 akar 6 dikurang 16 keluar berarti 4 akar 6. 3 kali 3, 9 akar 6 ditambah 4 akar 6 dikurang 4 akar 6. 4 plus 4 dikurang 4, jadi ini habis, jadi tinggal 9 akar 6. Jadi jawabannya adalah 9 akar 6, yaitu jawabannya adalah D. Kita masuk ke soal nomor 5 teman-teman, di mana soal nomor 5 ini adalah merasionalkan bentuk akar. Jadi pertanyaan adalah bentuk sederhana dari 3 akar 7 ditambah 5 teman-teman, buka kurung 6 akar 7 dikurang 4. Jadi ini tinggal kita kalikan paru-paru atau sifat distributif. Jadi 3 akar 7 dikali 6 akar 7 sama dengan 18 kali 7. Kenapa bisa dikali 7? Karena akar 7, karena ketika akar 7 dikali akar 7 kan sama dengan 7. Nah itu teman-teman. Yang berikutnya adalah 3 akar 7 dikali minus 4 sama dengan minus 12 akar 7. Terus plus 5 dikali 6 akar 7 sama dengan plus 30 akar 7. 5 kali minus 4 sama dengan minus 20. Jadi 18 kali 7 berapa teman-teman? 18 kali 7 adalah 100. 8 kali 7 sama dengan 56. Jadi 126 dikurang 12 akar 7 ditambah 30 akar 7 dikurang 20. Jadi itu 126 dikurang 20 kita jadikan 1. 102 dikurang 20 sama dengan 106. Minus 12 akar 7 ditambah 30 akar 7 sama dengan plus 18 akar 7 teman-teman. Jadi jawabannya adalah B. Oke teman-teman, itu dulu pembahasan kita hari ini. Kalian harus tetap fokus ketika mengerjakan ujian nanti. Semoga kalian bisa masuk ke Politeknik Negeri yang kalian harapkan. Sebelum saya menutup pembelajaran kita hari ini, saya akan memberikan beberapa soal kepada teman-teman. Ini adalah soalnya. Jika kalian sudah bisa menjawabnya, kalian bisa fotonya dan mengirimkan aku melalui email atau DM via Instagram. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.